في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Azan adalah menjadi tanda masuknya waktu sholat. Sejarah Islam mencatat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lalu, apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat? Sebenarnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, yaitu Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi dari bapaknya. Ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinganya Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti adzan untuk sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun, belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah adzan untuk sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Mazmu berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka. Dan jawaban mereka adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam seterusnya. Mereka tidak mengumandangkan adzan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan adzan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad yang sahih Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab yang mengatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan adzan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan adzan. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan adzan untuk sholat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagaimana berikut. Pertama, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk dalam kategori ayat tersebut yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Al-Quran Surat An-Nur ayat 63. Imam Al-Hittab di dalam kitabnya Nawahibul Zalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hayya ala sholat dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surat An-Nur ayat 63 tersebut. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyeru atau dai, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri atau jika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketiga, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan dan sampai pada lafaz
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka di sana seakan-akan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Dan yang keempat, adzan itu yang tahu pertama kali lafadznya adalah di dalam mimpi sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi Nabi SAW sendiri. Oleh karena itu, belum mewakili kepada selain beliau untuk mengumandangkan adzan. Dan yang kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Nabi SAW untuk bisa mengumandangkan adzan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari Madzhab Hambali di dalam kitabnya Kashiful Hana. Beliau berkata, sungguh Nabi SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa atau berkesempatan mengumandangkan adzan sholat karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Nabi SAW tidak pernah mengumandangkan adzan untuk sholat semasa hidupnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzan merupakan salah satu cara yang digunakan umat Islam di seluruh dunia untuk menyerukan kepada segenap muslim dalam menunaikan ibadah sholat wajib. Adzan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dia adalah muazin di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah memilih Bilal karena Bilal memiliki suara yang lantang, merdu, menghayati setiap kalimat-kalimat dari adzan dan juga pemberani. Rasulullah SAW dalam hidupnya tercatat tidak pernah mengumandangkan adzan. Namun dalam riwayat tercatat beliau pernah adzan dan iqamah ketika cucunya lahir, yaitu Hasan dan Husain. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan yang tinggi bagi seseorang yang mengumandangkan adzan atau muazin. Dan berikut adalah keutamaan dari adzan. Adzan merupakan seruan paling dahsyat. Adzan sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu. Adzan mampu mengusir setan. Adzan memiliki pahala yang sangat besar. Adzan menjadi saksi bagi makhluk atau benda mati di hari kiamat yang mendengarkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan atau muazin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Leher muazin akan dipanjangkan atau maksudnya adalah paling tampan. Lalu muazin akan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, dan yang terakhir, para muazin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.